Nah, tapi itu kalau untuk Ethereum sendiri bagaimana bro? Karena gini, Bitcoin balik 105 dan lain-lain, Ethereum masih di 3183, lagging banget nih. Secara kita lihat price action, kenapa laggingnya separah Ya, ini bro? Apakah Bitcoin sudah menang sebagai store of value dan untuk consumer crypto ibaratnya Ethereum menang ya zaman NFT lah dulu. Tapi sekarang orang lebih Gini. condong ke Solana bro. price action wise memang sekarang Ethereum bisa dibilang lagging ya. Meskipun biasanya ketika orang ini sudah mulai pesimistis dengan Ethereum, that might be the bottom for Ethereum. Karena sekarang kita ini tes range di 3.000, ada chance lagi kita ke 4.000. Ini area yang ideal untuk beli, oke. Fundamentalnya apa? World Liberty Financial keeps on buying Ethereum. 2 hari yang lalu World Liberty ini buy sekitar 10 sampai 20 juta USD worth of Ethereum ya. Iya. Dan projectnya Donald Trump ya, kita bilang quotes on quotes ya, projectnya Donald Trump ini beli ETH terus ya. Itu adalah fundamental yang cukup buat kita ngomong ETH ini memang aset ya, project yang enggak retail friendly memang, tapi saya bilang institutional friendly ya. Iya. Jadi kalau institusi besar ini lebih melirik ETH, mungkin Solana ini lebih dilirik ya oleh para retail. Jadi kalau kamu retail, ya mungkin kamu belinya Solana, tapi kalau kamu institusi ya kayak kita, ya belinya ETH. Ya. Di XRP gimana bro? XRP untuk sekarang ya, Iya. up only dari terakhir kali kita bahas ya untuk XRP. Dan sekarang pun dia juga masih mengalami ya konsolidasi nih di sini ya. Big flash kemarin ke area 2,67 tapi udah cepet banget rebounds-nya ya, dan flipping lagi area supportnya. Jadi kalau aset ya di dalam fase kita ngomongnya price discovery, it will only going up ya. Meskipun ya kita ngomong di keadaan yang seperti ini, minggu yang lalu bro, merah-merah itu sulit sekali teman-teman buat cari alpha ya. Sangat sulit cari yang hijau di segala bentuk kemerahan yang ada ya. Kecuali teman-teman punya toolsnya dan juga punya expertise-nya buat cari ya sesuatu yang hijau sendiri ya. Nah ini ada yang pertanyaan bro, jalanan di US sudah dipenuhi papan kampanye stop rekrut manusia jadi karyawan. Advice yang dilakukan untuk anak muda buat cari duit atau pekerjaan gimana kok? Nah kan gue udah bilang ya, perlu berapa kali gue ngomong sampai semuanya jadi kenyataan baru lu percaya. Sebelum lu ngomong ini bahwa di US sudah dipenuhi papan kampanye stop rekrut manusia, gue udah ngomong bahwa manusia kayak yang sampah itu gak bakal dipakai lagi gitu. Jadi apa yang harus dilakukan untuk anak muda zaman sekarang? Fokus ya. Kemarin gue bilang ada 5 industri, sekarang gue coret dulu. Cukup 2 menurut gue industri yang paling jadi. 1 kripto, kedua adalah AI. Iya. Nah, jadi teman-teman harus fokus ya. Teman-teman harus fokus untuk antara 1 itu kripto dan 2 AI. Kalau lu nggak fokus di 2 ini ya, lu nggak akan ada pekerjaan lagi untuk lu nantinya ke depannya. Dan gimana bro tanggapan lu terhadap jalanan di US tuh udah dipenuhi papan kampanye stop rekrut manusia? Ya karena pada dasarnya kita lihatnya bukan manusia atau robot ya, kita lihatnya market aja. Iya. Kalau market demandingnya sesuatu yang lebih efisien ya, lebih bagus kerjanya dan gak rewel, ya kita harus ikutin apa kata market dong. Iya, betul. Dan ya itu kan cara kerja dunia. Dan ya kita nggak bisa ngubah market, kita cuman flowingnya ke market. Ya market bullish kita ikut bullish, market bearish kita ikut bearish. Market maunya tenaga kerja berbasis robot dan AI, ya kamu harus tingkatkan skill dan juga kemampuan individu kamu. Jangan sampai kamu kalah juga. Nanti kayak wah saya nggak ini ya, salahnya market nggak gitu. Itu sama aja kayak kita ya mau cari pasangan juga nih ya. Kita nggak punya kompetisi apapun bro. Tapi cewek ini standarnya makin tinggi. Betul. Ya. Yang Brio aja udah nggak mau. Sekarang katanya cewek nggak mau dia dijemput naik Brio ya. Minimal apa bro kalau ceweknya sekarang? Ya minimal S-Class paling. Oh S-Class. S-Class mini. Bukan Sena. Aduh. Sena terlalu tinggi standarnya. Terlalu tinggi. Cewek beda lagi tuh kayaknya. Beda lagi, ceweknya beda lagi. Okay. Ya, Bio udah bermasalah ya. Jadi udah dipermasalahkan ya belum ya. Dia minimal Porsche lah ya. Oh minimal. 911 ya bukan. Bukannya apa? Iya, yang tech art biasanya. Oh, bisa jadi standar kali Masada nih udah balik nih ya. Benar. Jadi ada standar kali Masada. Nah, jadi teman-teman harus paham bahwa sekarang nggak gampang ya bro ya untuk kita bisa berkompetisi di dunia yang hyper kompetitif ini. Benar. Nah, AI coin apa kabar bro? Dengan adanya DeepSeek ini apakah akan terjadi gonjang-ganjing? Gimana? Barang-barang di kripto apakah berjatuhan? Ya kalau kita lihat ya, yang very heavily good fundamental ya kayak Bitensor, dia juga relatif lebih kuat ya. Sempat ditarik ya sampai under 400, tapi sekarang udah di 458 lagi ya. Dan still a good area ya for me untuk beli
tahu Bitensor target paling dikit ya, at least ke 700-750. Ya, kita udah lihat weekly chartnya, kita lihat stokastiknya udah crossing. I think not financial advice, tapi Bitensor tahu still in a good range to buy. Ya, jadi beberapa memang kita ngomong AI agent kebantai bro kemarin ya. Fartcoin drop, ya AI16Z drop, semua yang berbau produk AI, produk turunan dari AI infra itu semua kena bantai. Tapi infrastrukturnya ya very heavily back fundamental AI coin ya macam Bitensor dan lain sebagainya, dia justru bouncing paling cepat. Ya. Karena dia secara fundamental ya adanya DeepSeek itu pun juga bisa men-trigger yang namanya narasi DePIN ya. Atau narasi decentralized physical infrastructure. DeepSeek itu memang relatif lebih murah ya, tapi dia membutuhkan computing power yang relatif lebih tinggi dan open source-nya itu sangat berirama juga ya dengan asas desentralisasi di kripto. Jadi DeepSeek akan membawa banyak sekali revolusi ke kripto, terutama juga proyek-proyek yang mau bekerja sama ya dengan DeepSeek ya. Karena udah banyak dulu proyek kerjasama dengan OpenAI dan dapat attraction, dapat a very good ya, positive insight dari sana juga kayak animonya orang tinggi. Ini pun juga bisa sama ya, bisa dengan orang bekerja project dengan DeepSeek dan dia akan dapat exposure yang bagus juga ya. Nah di sini kita akan bahas bro ya, mungkin beberapa secara price action aja ya, beberapa koin karena kalau fundamental udah sering kita ulang-ulang ya di margin call sebelumnya kalian tinggal buka. Yang pertama kita akan bahas mulai dari Near Protocol bro. Ini gimana price action di harga level $4,53 ini? Near Protocol ini juga sama ya, ini juga project yang kita ngomong memang berbau AI ya, berbasis AI layer 1 dan ya untuk sekarang price actionnya memang masih ada chance ya dia turun dulu nih ya ke 3,6, tapi kalau Bitcoin bounce di sini ya teman-teman ini close to bottom ya sebenarnya ya. Saya mungkin bisa melihat skenario seperti ini ya untuk Near Protocol, yaitu adalah bottom di area range 4,5 ini. Dan ya dia finding a good range di sini untuk kemudian ya tes lagi range-nya di 9 sampai 10. Karena seperti yang saya bilang ya project-project yang memiliki fundamental yang oke ini cenderung lebih stabil ya. Ini protokol ya masih dibilang ya ini finding bottom ya di weekly chartnya. Ya.